Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan. Yang pertama adalah Ripka Zenrato, yang kedua adalah Naomi Karolinstorus, dan yang ketiga adalah Nadia Maritza. Di sini saya akan menjelaskan metode pertama tentang logistic regression dengan perseptron algoritma. Pertama, di sini ada metode pertama yang simple. Di sini hal yang pertama kita lakukan adalah memanggil perpustakaan Python untuk membantu kita. Di sini ada NumPy dan Matplotlib. NumPy digunakan untuk perhitungan matematika dan Matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya di sini ada kita akan melakukan pembuatan titik data yang secara acak dengan NP random sheet. Ada angka 42 yang kita gunakan, walaupun itu terserah nanti di isinya berapa. Tapi di sini, di kode ini kita menggunakan angka 42, kita gunakan 100 data, lalu kita gunakan dua fitur dan label kelas, ada dua, X1 dan juga X2, karena nanti akan ada dua data juga yang akan kita pisahkan, lalu ada tiga parameter, A, B, dan C, lalu di sini kita ada learning rate dan epoch. Learning rate yang saya gunakan 0,01, yaitu perpindahan nilainya nanti akan 0,01 step. Lalu ada epoch atau literasi yang nanti akan dilakukan berapa kali loop akan mengulang, yaitu di sini di kode adalah 500 kali. Lalu ada loopnya yang akan menghitung nanti, yang akan menentukan garis perpisahan dari kelompok data tersebut. Selanjutnya di sini ada terakhir adalah PL text label, ya label, title, legend, dan show yang akan nanti digunakan untuk menghasilkan grafik itu sendiri. Di sini akan saya run dari kode tersebut akan menghasilkan grafik seperti ini. Kita melihat ada banyak data yang nanti dipisahkan oleh garis keputusan, walaupun tidak semua data dapat dipisahkan. Hal ini dapat terjadi karena metode ini lebih simpel daripada yang lain, dan oleh karena itu tidak semua data dapat dipisahkan, akan ada beberapa data yang error. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ripka Zendrata akan menjelaskan terkait dengan metode yang kedua. Berbeda dari metode yang pertama atau standar, di sini terdapat perbedaan kelas yaitu yang warna biru sebagai klasifikasi negatif dan merah sebagai positif. Nah, di sini terdapat data X dengan dua fitur yaitu X1 dan X2 dengan label Y sehingga nanti akan memiliki nilai -1 dan 1. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat ada W sebagai basis dan juga nilai B di mana ini diberikan secara random oleh NP random rand dan juga tujuan dari perseptron ini nanti adalah untuk memberikan garis keputusan yang memisahkan kedua kelas yang telah kita berikan di awal. Nah, nanti di akhir ini terdapat grafik di mana menunjukkan dua kelas data itu merah dan biru dan garis hitam ini sebagai decision boundary-nya yang dibentuk oleh perseptronnya. Nah, di sini kita lihat ketika titik biru memasuki wilayah merah, maka bobot W diberikan oleh learning rate-nya ini akan seolah-olah mendorong ke batas arah yang benar. Sedangkan ketika titik merahnya masuk ke wilayah biru, maka nilai W-nya akan seolah-olah menarik garis hitamnya ke batas yang benar. Sehingga nanti dihasilkan garis keputusan yang lebih ekstrim atau condong atau berbeda begitu dibanding dengan metode standar. Nah, di sini perbedaannya di metode kedua ini fokus pada wilayah kelas, sehingga garisnya tuh jadi lebih terpengaruh oleh titik-titik yang salah diklasifikasikan. Nah, dia menjadi lebih ekstrim atau lebih miring. Di sini juga terdapat nilai error yang memperhitungkan jumlah titik yang diklasifikasikan salah. Di sini juga terdapat nilai margin error jika dilihat bernilai 2,0137, di mana ini nilainya lebih kecil dibanding sebelumnya sehingga diprediksikan bahwa ini lebih efektif dan juga lebih tepat, lebih akurat dibanding dengan metode standar yang seperti sebelumnya. Nah, pada kesimpulannya metode ini menjadi lebih sensitif terhadap kesalahan dan juga dengan garis decision yang lebih ekstrim dibanding dengan metode standar yang sebelumnya. Baik, saya Nadia Madisanari di sini akan melanjutkan terkait dengan algoritma perseptron. Di sini menggunakan metode ketiga yaitu penguatan bertahap. Sebenarnya sama, hampir mirip dengan metode yang kedua, namun di sini yang membedakan adalah kita melakukan pembaruan nilai untuk W dan B pada tiap terjadi error pada pengklasifikasian datanya. Makanya di sini kita memasukkan faktor penguatan bertahap di 0,5. Di sini akan berpengaruh pada output yang kita dapatkan pastinya. Maka di sini bisa kita lihat untuk output yang kita dapatkan adalah error sebesar 0,0%, margin error sebesar 1,871 dan salah klasifikasi adalah 0 dari 40 data yang telah kita input. Nah, di sini kita dapatkan nilai margin errornya relatif cenderung lebih kecil dibanding metode-metode sebelumnya karena itu adalah efek dari tadi kita memasukkan penguatan bertahap sebesar
sebesar 0,5. Nah, di sini yang membedakan dari metode-metode yang lain adalah di metode penguatan bertahap ini kita memperbarui bobot model dengan lebih stabil dan bertahap berdasarkan kesalahan-kesalahan atau error pada klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk perubahan bobotnya memang tidak terlalu drastis sehingga model yang didapatkan memang lebih minim dalam fluktuasi datanya. Seperti itu. Jadi di sini berpengaruh pada nilai margin error dan output yang diperoleh. Mungkin dari kelompok kami cukup, itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.